Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dita Destiani Fitri. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana sih keadaan di dalam laboratorium, mulai dari pengertian laboratorium, fungsi, jenis, peraturan, tata ruang, dan fasilitas. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik laboratorium. Tapi sebelum memulai lebih lanjut video ini, kita harus tahu nih, apa sih laboratorium itu? Kata laboratorium adalah kata Latin yang berarti tempat bekerja. Laboratorium adalah suatu sarana atau gedung yang dirancang khusus untuk melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian untuk keperluan penelitian ilmiah dan praktik pembelajaran. Laboratorium ini dapat berupa ruang tertutup ataupun ruang terbuka. Kita lanjut ke fungsi laboratorium. Laboratorium sebagai tempat kegiatan riset, penelitian, percobaan, pengamatan, serta pengujian ilmiah memiliki banyak fungsi, yaitu yang pertama, memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi para peneliti, baik dari kalangan siswa, mahasiswa, dosen, atau peneliti lainnya. Yang kedua, menambah keterampilan dan keahlian para peneliti dalam mempergunakan alat media yang tersedia di dalam laboratorium untuk mencari dan menentukan kebenaran ilmiah sesuai dengan berbagai macam riset ataupun eksperimentasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, laboratorium dapat menjadi sumber belajar untuk memecahkan berbagai masalah melalui kegiatan praktik, baik itu masalah dalam pembelajaran, masalah akademik, maupun masalah yang terjadi di tengah masyarakat yang membutuhkan penanganan dengan uji laboratorium. Yang keempat, laboratorium dapat menjadi sarana belajar bagi para siswa, mahasiswa, dosen, aktivis, peneliti, dan lain-lain untuk memahami segala ilmu pengetahuan yang masih bersifat abstrak sehingga menjadi sesuatu yang bersifat konkret dan nyata. Selanjutnya saya akan bahas jenis-jenis laboratorium. Jenis-jenis laboratorium ditinjau dari tujuan dan fungsinya dapat dibagi menjadi: yang pertama ada laboratorium dasar untuk memperkenalkan dan memahami konsep dasar. Yang kedua, laboratorium pengembangan untuk mengemban tugas khusus sesuai dengan spesialisasi bidang ilmu. Yang ketiga, laboratorium metodologi pengajaran sebagai wahana dan tempat pengembangan kompetensi bagi guru. Yang keempat, laboratorium penelitian sebagai wahana atau tempat melakukan penelitian atau kegiatan ilmiah yang berujung pada penemuan konsep. Nah, kalau laboratorium yang biasanya ada di sekolah namanya adalah laboratorium multiguna, di mana suatu ruangan laboratorium difungsikan sekaligus sebagai ruang kelas untuk proses pembelajaran. Seperti laboratorium yang saya kunjungi di SMA Negeri 1 Malingping kemarin, yang merupakan laboratorium kimia sekaligus tempat pembelajaran kimia. Selanjutnya saya akan bahas peraturan yang ada di laboratorium. Peraturan umum yang ada di laboratorium diantaranya adalah dilarang makan dan minum, dilarang merokok karena mengandung potensi bahaya, dilarang meludah karena akan menyebabkan terjadinya kontaminasi, jangan panik menghadapi bahaya kebakaran seperti gempa dan sebagainya, dilarang mencoba peralatan laboratorium tanpa diketahui cara penggunaannya, diharuskan menulis label yang lengkap terutama pada bahan-bahan kimia, dan juga dilarang menghisap atau menyedot dengan mulut segala bentuk pipet. Semua alat pipet harus menggunakan bola karet pengisap. Selanjutnya juga diharuskan memakai baju laboratorium dan juga sarung tangan dan gogles terutama sewaktu menuang bahan-bahan kimia yang berbahaya. Selanjutnya saya akan bahas penataan ruang laboratorium. Nah, ini merupakan contoh ruangan laboratorium biologi. Di sana terdapat meja demonstrasi, meja kerja siswa, lemari penyimpanan, stasiun layanan, ada banyak kursi-kursi juga, papan tulis, exhaust fan, dan yang penting juga adalah alat pemadam kebakaran. Nah, untuk tata letak laboratorium ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan, mulai dari lokasi dan tata ruangnya. Untuk lokasi harus memperhitungkan arah angin agar tidak terjadi penyebaran gas berbahaya ke daerah pemukiman warga. Dan juga harus jauh dari sumber air atau daerah resapan air. Jangan terlalu dekat dengan bangunan lain, mudah terjangkau sehingga jika ada kebakaran dengan mudah dipahamkan. Jadi, jauh dari pemukiman warga tetapi tetap mudah dijangkau.
Untuk tata ruang, seharusnya terdiri dari ruang utama yang merupakan ruang tempat siswa melakukan praktikum, yang merupakan 70-80% dari total luas bangunan. Ada ruang persiapan yang digunakan untuk menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum. Ada ruang penyimpanan untuk menyimpan alat dan bahan yang jarang digunakan atau barang-barang persediaan. Ada juga ruang gelap atau dark room, ruang spesimen, dan ruang administratif. Nah, yang terakhir yang akan saya bahas adalah fasilitas. Di dalam laboratorium hendaknya memiliki beberapa fasilitas nih, seperti penerangan yang cukup, ventilasi dan jendela agar sirkulasi udara terjadi dengan baik, karena penggunaan bahan kimia yang mudah menguap akan meracuni siswa jika tidak ada sirkulasi udara. Ventilasi saja tidak cukup, maka lebih baik ditambah kipas penyedot untuk mengoptimalkan sirkulasi udara. Pendingin ruangan seperti AC dan kipas juga dibutuhkan. Selanjutnya, air dan bak cuci. Air pasokannya harus cukup dan kualitasnya harus baik, karena jika tidak akan mempercepat kerusakan alat-alat logam. Pembuangan pun harus diperhatikan nih, lakukan pengenceran untuk bahan asam kuat, basa kuat, dan bahan korosif sebelum dibuang dalam saluran. Untuk bak cuci terbuat dari porselen, beton, atau stainless steel. Lengkapi pula dengan saringan agar tidak membuat mampet saluran. Untuk listrik, hendaknya pasang instalasi untuk mendukung alat lab elektronik. Cek selalu secara berkala tegangannya agar tetap stabil dan periksa kondisi instalasinya. Dan yang terakhir adalah mabeler, yaitu meja siswa yang memiliki tinggi kurang lebih 70-75 cm. Meja guru harus lebih tinggi. Meja samping dibuat dari beton untuk menyimpan alat-alat yang tidak usah dipindah-pindah atau bersifat permanen. Fasilitas selanjutnya adalah alat-alat praktik yang memadai, misalnya gelas beker, Erlenmeyer, pipet tetes, tabung reaksi, gelas ukur, spiritus, cawan porselen, dan lain sebagainya.